Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mirayanti dengan NPM 21010100084 dengan kode UQ030D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi NPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu qiraat Al-Quran. Dari judul di atas, mencakup 4. Yang pertama, pengertian ilmu qiraat Al-Quran. Yang kedua, Al-Qiraat, Al-Quran, dan Tajwid. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Yang keempat, aspek perbedaan qiraat dan faedahnya. Yang pertama, pengertian ilmu qiraat Al-Quran. Kata qiraah sama dengan kata Al-Quran yang berasal dari iqra yang artinya membaca. Pengucapan qiraat berupa masdar qira atau baca. Ada berbagai ungkapan dalam istilah-istilah yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan makna qiraat ini. Misalnya, Al-Demiyat, Dr. Abdul Hadi Al-Fadli menjelaskan, qiraat yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara melafalkan lafalan Al-Quran baik pro maupun kontra terhadap ahli qiraat. Hasb, membuang huruf, isba, menetapkan huruf, tahri, memberikan harokat, taski, memberi simbol sukun, fas, pisahkan huruf, was, gabungkan huruf, ibda, ganti huruf atau pengucapan tertentu, dan yang lainnya diperoleh dari indera pendengaran. Ada beberapa pengertian menurut para ulama-ulama yang sehubungan dengan qiraat, yaitu yang pertama, menurut Imam Al-Zarkasi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkannya. Lafaz-lafaz Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut. Seperti tahfif, meringankan, dan taskil memberatkan. Yang kedua, menurut Al-Qastalani mendefinisikan qiraat merupakan suatu ilmu untuk mengetahui konvensi dan disparitas para pakar qiraat. Misalnya, yang menyangkut aspek kebahasaan, i'rab, isbat, fasl, dan lain-lain yang diperoleh menggunakan cara periwayatan. Yang ketiga, menurut Al-Zarqani mendefinisikan qiraat yaitu suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam berdasarkan para imam qura yang berbeda dengan lainnya pada pengucapan Al-Quran menggunakan kesesuaian riwayat dan jalur-jalur darinya, baik itu perbedaan pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Jadi, ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara membaca ayat-ayat qiraat yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh salah satu imam qiraat. Dalam ahli tidak seperti ulama lain, berdasarkan riwayat mutawatir sanad adalah yang sesuai dengan aturan kaidah-kaidah bahasa Arab dan termasuk dalam salah satu dari manuskrip kitab qiraat Utsman. Yang kedua, al-qiraat, Al-Quran, dan tajwid. Yang pertama, qiraat Imam Asim dengan riwayat Imam Hafs adalah acuan utama umat Islam dalam membaca Al-Quran. Tercatat hampir 95% umat Islam yang menggunakannya. Sedangkan qiraat lain adalah qiraat yang merupakan minoritas yang dipakai sebagai kecil umat Islam. Dalam prakteknya, penggunaan qiraat Imam Asim dan riwayat Imam Hafs terdapat banyak tarik atau jalur dan banyak sekali perbedaan dalam bacaan tersebut sehingga mengakibatkan kesalahpahaman pada kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran yang mulia ini diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan tartil. Arti dari tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf, yang berarti bahwa setiap muslim wajib membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid yang benar. Tajwid adalah dari tahsin itu sendiri. Tahsin dalam istilah masyarakat Indonesia adalah praktik dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid.
Yang terakhir, ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat berguna bagi kaum muslimin. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori maupun fardu kifayah, yakni jika sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Yang ketiga, sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Sejarah perkembangan qiraat Al-Quran tidak terlepas dari perjalanan sejarah Al-Quran itu sendiri. Para ulama membagi tahap dan proses perkembangan ilmu qiraat menjadi dua periode. Yang pertama, periode riwayat syafiwiyah, periwayatan melalui lisan, yaitu periode periwayatan melalui talaki dengan cara hafalan dan menulis melalui kodifikasi. Pada tahap sebelum kodifikasi, ulumul Al-Quran kurang lebih sudah merupakan spesies yang kemunculannya dirasakan sejak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan semangat para sahabat yang serius mempelajari Al-Quran. Padahal, ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab ataupun mushaf sebelum tahap kodifikasi. Saat itu hanya Al-Quran Syahban ayat 3 yang dikodifikasi. Sedangkan ulumul Quran tidak seiring berjalannya waktu, hal itu berlanjut hingga Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Dauri untuk menulis ilmu sekarang. Dampak migrasi dan keuletan para sahabat dalam menyebarkan ajaran Islam telah mempercepat proses penyebarannya ke seluruh wilayah jajahan Islam. Dari sini mereka berperan besar dalam mewariskan ilmu qiraat kepada para tabi dan generasi berikutnya. Perkembangan qiraat pada zaman tabi'in dan setelah tabi'in tentu dipandang penting karena keterlibatan ulama yang mewarisi ilmu ini dari para kalangan sahabat semakin meningkat. 4. Aspek perbedaan qiraat dan faedahnya. Yang pertama, secara ontologis, qiraat berasal dari mazhab Imam Qura yang berbeda dengan Imam Qura yang lainnya. Sedangkan secara epistemologis, qiraat diterima dengan melalui yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mensyaratkan bahwa qiraat diriwayatkan oleh mutawatir. Oleh karena itu, dari proses ini dapat dilihat dari qiraat sabah, qiraat asar, hingga qiraat arba asar. Secara historis, seperti yang dikatakan hadis panjang, perbedaan qiraat telah terjadi sejak di Mekah. Perbedaan qiraat tidak hanya terjadi pada kitab tafsir, tetapi juga ada pada tafsir Ibnu Abbas. Bahkan tafsir-tafsir karya Musafir Nusantara banyak menyebutkan qiraat dalam kitabnya, dari Tarjuman Al-Mustafid, dari Malja Al-Talibin, hingga Kiai Sanusi, hingga Mushaf Qiraat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, faedahnya. Bacaan qiraat bermanfaat bagi ummah adalah perlengkapan antara satu dan lainnya. Dalam hikmah, perbedaan qiraat adalah sebagai media bagi hamba-hambanya agar kitab Allah lebih mudah dibaca dan mempersatukan masyarakat Arab yang hidup dalam lingkungan rasis atau kesukuan. Qiraat juga merupakan mukjizat, memenuhi persyaratan tujuan, gaya komprehensif dan ringkas, dan berfungsi sebagai hujah. Meskipun ada beberapa bacaan, tetapi bukan berarti mereka bertabrakan dan bertentangan dengan makna. Sekian video pembelajaran tentang ilmu qiraat Al-Quran dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.